Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Rizlia Prastia, NIM 122111283. Di sini saya akan mengerjakan soal modul 9 forecasting ya teman-teman. Ini adalah soal pertamanya dan nanti ada soal A, B, C, dan D. Sudah dibaca ya teman-teman. Sekarang kita buka aplikasi POM for Windows. Kita buka modul, kemudian kita cari forecasting ya teman-teman. Kemudian kita klik file, kita klik new, kita klik yang time series analysis. Kemudian kita ganti menjadi PT Indostar. Kemudian kita ganti ini menjadi 12. Kemudian kita ganti yang di sini menjadi 1 2 3 4 5 6 7. Kita ganti kita klik OK. Jeng jeng jeng. Akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ganti ini menjadi yang pertama ada 120, kemudian 90, kemudian 100, kemudian 76, 110, 50, 75, kemudian 130, kemudian 110, kemudian 90, kemudian 100, dan yang terakhir 120. Kemudian kita klik solve ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat next periodenya itu ada 120. Nah, grafiknya seperti ini. Kemudian kita edit data, dan ini kita pada soal yang A itu kita akan mencari dengan moving average dalam tempo 3 bulan. Kemudian kita klik solve. Nah, pada periode ini jumlahnya atau value-nya itu adalah 103,3333. Kemudian bisa kita lihat grafiknya. Nah, seperti ini pada periode 3. Kemudian itu adalah soal yang A ya teman-teman. Kita edit data kembali, kemudian kita ganti periodenya menjadi 4 bulan. Kita klik solve. Nah, pada bulan keempat value-nya adalah 105. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya ada seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Kemudian kita edit data lagi untuk mencari jawaban yang C. Kita mengganti ke weighting moving average. Nah, kita ganti ininya menjadi 3 bulan. Nah, kita ganti ininya menjadi 0,5, kemudian 0,3 dan 0,2. Dan kita klik solve lagi teman-teman. Nah, di sini kita lihat periode pada bulan 3 untuk weighting moving untuk metode yang weighting moving average-nya value-nya adalah 108. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, sekarang kita beralih kembali edit data untuk mencari soal yang D teman-teman. Kita masih pakai weighting moving average. Kemudian kita ganti ininya menjadi 4 bulan.
lalu kita ganti menjadi 0,1. Nah, kemudian kita klik solve lagi. Nah, pada periode keempat ini value-nya adalah 108,182. Sekarang kita lihat grafiknya. Dan ini adalah grafiknya pada soal yang D. Nanti bisa di-save ya teman-teman. Ini soalnya yang nomor pertama udah selesai. Nanti kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Nah, sekarang aku mau ini nih, jawab soal nomor 2. Bisa dilihat sendiri ya soalnya. Kemudian kita klik modul forecasting, new, ya ampun susah banget. Nah, kita klik time series analysis. Kita ganti menjadi PT Indomon. Dan kita ganti ini menjadi 12. Ini-nya 1, 2, 3, 4. Kita klik OK. Kemudian kita ganti ininya menjadi 180, 215, 190, 160, 170, 200. Oh, maaf teman-teman. 200, 'setelah 200 ada 190, kemudian 190 lagi, 200, 210, 215, dan ya terakhir 220. Kemudian kita klik solve. Nah, dari sini kita bisa melihat ini periode. Next periodenya value-nya adalah 220 ya teman-teman. Kemudian kita klik grafik. Nah, ini adalah grafiknya. Kemudian kita edit data teman-teman. Ini kita menyelesaikan soal A ya teman-teman. Kita menggunakan metode moving average sebanyak 3. Nah, kemudian kita klik solve. Nah, ini adalah next periodenya, value-nya pada bulan ke-13 ya teman-teman, itu adalah 215. Kemudian grafiknya kita bisa lihat sendiri. Kemudian kita edit data kembali. Nah, kemudian kita masih menggunakan moving average yang weight ya teman-teman. Dengan 2. Maaf, salah. Nah, kemudian ini 0,4, bawahnya
sebanyak 0,6. Nah, kita klik solve. Nah, ini adalah hasilnya untuk next periode tersebut. Yang B adalah 217, kemudian kita lihat grafiknya seperti ini. Kemudian kita klik edit data kembali. Kita memakai yang linear trend line model. Nah, sekarang kita klik solve kembali. Nah, kita bisa melihat pada bulan ke-25 yaitu adalah 248,698. Jadi ini grafiknya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Terima kasih. Nanti kita akan lihat pada soal berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman. Nah, sekarang aku mau ngelanjutin soal nomor 3 nih berarti. Hilang soalnya. Ini adalah soal nomor 3 ya teman-teman. Kemudian kita buka aplikasinya dulu. Kita klik modul, forecasting, kemudian new, time series analysis. Kita ganti menjadi laptop. Kemudian kita ganti menjadi 10. Kita ganti menjadi 1, 2, 3. Kita klik OK. Kita ganti metodenya menjadi linear trend line model. Ininya kita ganti. Yang pertama ada 200, 150, 150, 170, 165, 200, 150. Kemudian 140, 100, dan yang terakhir 160. Kemudian kita klik solve. Nah, pada bulan ke-20 yaitu 89,515. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku ya. Sekarang kita ke nomor 4 ya teman-teman. Nah, ini adalah soalnya. Jing jing jing. Nah, kemudian kita klik modul, kita klik forecasting, kita klik file, kita klik new, kemudian kita klik least square and simple multiple regression. Kita ubah title-nya menjadi penjual laptop. Kemudian kita ganti ininya menjadi 10. Ini menjadi 2.
ininya menjadi 1, 2, 3 dan kita klik OK. Nah, sekarang kita ganti angka-angkanya menjadi yang pertama 100, 150, 150, 170, 165, 110, 130, 120, 160, 180. Kemudian X1 nya 3, 5, 6, 10, 8, 3, 4, 3, 8, 11. Kemudian X2 nya 3, 4, 4, 5, 4, 3, 3, 3, 7, dan 8. Kemudian kita klik solve. Nah, ini kita jelasin, maaf ya teman-teman. Soal yang A tadi kan ada regression line-nya itu pada unitnya atau Y sama dengan 93,159 ditambah 9,019 itu sama dengan X1 nya dikali X1 min 1,062 dikali X2 itu. Nah, kemudian yang B itu ada correlation confidence-nya itu 0,94, kemudian coefficient of determination-nya atau R2-nya itu adalah 0,88,4. Kemudian kita edit data. Nah, kita solve lagi. Maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, di sini maaf kita. Nah, yang C itu soalnya bila biaya iklan naik menjadi 13 juta hitung perkiraan penjualannya. Nah, di sini penjualan atau unitnya itu adalah kita bisa panggil Y, kemudian 93,159 ditambah 9,019 dikali 13 itu adalah 13 juta kenaikan biaya iklan tadi, kemudian dikurangi dengan 1,02 sama dengan itu 93,159 ditambah 117,247 dikurangi 1,062, jadi biayanya adalah 209,344. Mengerjain nomor 5. Nah, ini soalnya tak turunin dikit ya. Iya. Dah. Sekarang kita buka modul, kemudian forecasting, kemudian
file. Susah amat nih. New, kemudian time series kita ganti menjadi PT Bawel ya teman-teman. Kenapa PT Bawel? Karena emang orangnya bawel. Gak bercanda ya teman-teman. Terus kita ganti ininya menjadi 10. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita klik OK. Nah, ini kita ganti dulu menjadi 160, 215, 186, 165, 175, 200, 195, maaf. Lagi. Kemudian 188, 170, 210. Kemudian kita klik solve dulu. Nah, di sini kita bisa lihat next periodenya adalah 210. Kemudian kita edit data untuk menjawab soal yang pertama dengan menggunakan metode moving average. Ininya 2. Kita klik solve. Nah, kita bisa lihat ini next periodenya adalah 190 ya pada hari ke-11. Kemudian kita klik grafiknya. Ini adalah grafiknya. Kemudian kita klik edit data kembali. Kemudian kita klik yang ini dengan metode with moving average. Dengan ininya 2, kemudian ininya kita ganti 0,4 dan 0,6. Kemudian kita klik solve. Nah, next periodenya adalah 186. Kemudian kita lihat grafiknya. Ini adalah grafiknya. Kemudian kita menggunakan mode edit data lagi untuk melihat soal yang C. Kita ganti menjadi metode yang C. Kita ganti menjadi linear trendline modelnya teman-teman. Dan kita klik solve. Nah, di sini kita bisa melihat yang ke-16 itu forecast-nya ada 202,946. Kita bisa lihat grafiknya juga di sini. Halo teman-teman. Nah, sekarang aku mau ngerjain soal nomor 6 nih. Mana soal tadi? Nah, ini dia jreng-jreng. Enggak ya. Terus kita klik modul dulu. Kita klik forecasting. Kemudian kita klik file, new, gimana sih ini? Agak sulit ya. Kemudian kita klik class square and simple
multiple regression. Kemudian kita ganti menjadi dealer mobil. Kalau dealer ayam nggak ada ya teman-teman. Besok aku buat dealer ayam. Jangan. Sekarang lagi ngerjain tugas. Oke, kita fokus kembali. Number of observation-nya adalah 10 dan number of independence variable-nya ada 2. Kemudian ini yang kita ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya, enggak. Terus kita klik oke. Nah, di sini kita tulis dulu nih teman-teman. Yang pertama ada 200, kemudian 150, kemudian 150 lagi, kemudian 170, kemudian 165, 200, 150, 140, kemudian 100, kemudian 160. Kemudian di X1 kita ganti 10, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 7, kemudian 11, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 6. Nah, X2 nya kita ganti 7, kita ganti dulu ini menjadi 7, kemudian 3, kemudian 2, 5, 4, 6, 3, 2, 4. Salah. Kemudian kita klik solve, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, ini adalah jawabannya A. Independent Y sama dengan 104,543 ditambah 6,501 dikali X1 ditambah 4,167 dikali X2. Kemudian yang jawaban yang B, correlation confidence-nya itu 0,925. Kemudian confidence of determination-nya atau R2-nya itu adalah 0,856. Kemudian yang C kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, soalnya adalah bila biaya iklan naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang, hitung perkiraan jumlahnya. Ya, aku turunin dikit. Nah, di sini kita bisa lihat Y-nya sama dengan 104,543 ditambah 6,510 dikali 12 itu adalah 12 juta. Biaya iklannya, kemudian dapatnya itu adalah 72,12. Nah, kemudian 72,12 ditambah 9,107 dikali 8 dikali 8 itu dari sales yang akan ditambah menjadi 8 orang sama dengan 37,336, jadinya dijumlah jadinya 209,999. Nah, sekian jawaban dari saya. Bila ada maaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Bye.